Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025 Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya Muhammad Zainul Khairi dengan nomor peserta PPG 7874100700091, nomor induk mahasiswa 25041410255, dengan LPTK berasal dari kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, program studi pendidikan matematika. Pada hari ini, hari Kamis 28 Agustus tahun 2025, akan melakukan praktik mengajar dengan materi operasi penjumlahan bilangan bulat. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi tugas yang baik dan bisa disaksikan oleh Bapak Ibu dosen. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Semangat semua? Semangat? Tes, Jackson? 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 Oke, semangat luar biasa. Sebelum kita mulai belajar, saya akan mengobrol dari semua yang saya sebut namanya. Silahkan angkat tangan. Jangan lupa bilang hadir. Yang pertama Miranda, angkat tangannya. Naning Arini, kemudian Sundari, Hana Haifa Majalina, Elza Indiana, kemudian Nurhida Laila, selanjutnya Tania Permatasari, lalu Rafa Faizal. Ada yang belum disebut namanya? Sudah semua ya? Tambah. Oke, hafal lagu nasional? Lagu apa dihafal? 17. Kita coba 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan.
bilangan bulat. Karena kemarin kita sudah belajar tentang apa itu bilangan bulat. Nah, kemudian bilangan bulat itu sendiri ya, yang akan kita operasikan saat ini, salah satu tujuannya dalam pembelajaran kita yaitu supaya siswa dapat memahami konsep penjumlahan bilangan bulat, ya, dapat memahami konsep penjumlahan bilangan bulat. Nah, kemudian ada selaku siswa dan siswi bisa menjumlahkan atau dapat memahami konsep daripada penjumlahan bilangan bulat. Oke. Sebelumnya pernah mendengar penjumlahan waktu SD? Pernah mendengar penjumlahan waktu SD? Pernah. Kira-kira apa? Yang mana penjumlahan itu? Contohnya mungkin berapa? 1 tambah 2. 1 tambah 2 berapa? 3. Terus ada lagi contoh yang lain? Banyak ya. Coba sebutkan 1. 4 tambah 4. Nah, jadi itu 2 bilangan yang dijumlahkan, ya. 2 bilangan yang dijumlahkan. Nah, ada semua sebelum kita lanjut pembelajaran ini seperti informasi bahwa bilangan bulat itu, ya, penjumlahan bilangan bulat itu sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, jadi ini salah satu upaya mengajarkan kalian supaya menyadari bahwa di sekitar kalian pernah melakukan tindakan penjumlahan itu sendiri, bahwa penjumlahan bilangan bulat ini adalah suatu yang sering kita lakukan setiap hari. Dengan belajar konsep yang sebenarnya akan lebih mempermudah kita sehari-hari. Amin. Senang belajar matematika? Nah, kita coba matematika. Asik, kreatif, semangat, luar biasa. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita saksikan di layar, ya, bagaimana konsep penjumlahan bilangan bulat. Ya, di sini sudah banyak disebar di YouTube, banyak guru kita selain Pak Guru yang ajar di depan, ya, banyak dijelaskan kita di YouTube, dan ada beberapa mungkin 2 atau 3 video saya putarkan, ya, yang sifatnya agak lebih mengena di keseharian kita, ya, sifatnya lebih mengena keseharian kita. Kita buka video pertama, silakan diperhatikan semua. Hari ini kita akan belajar penjumlahan bilangan bulat. Ya, kali ini kita akan belajar tentang cara cepat penjumlahan bilangan bulat. Bilangan bulat itu berhubungan dengan bilangan positif dan bilangan negatif. Nah, perlu kalian ketahui bahwa cara cepat ini tidak banyak diajarkan di sekolah-sekolah, karena tidak semua guru mengajarkan. Maka kalian perhatikan dari awal sampai akhir biar kalian jadi jago matematika. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Nah, contoh soal penjumlahan bilangan bulat. Ini ada 3 kata kunci yang nanti akan kita gunakan. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita belajar sambil jalan, gitu ya. Kita lanjut ke contoh soal pertama. Ada negatif 11 tambah negatif 8. Di sini tandanya ada negatif dan ini juga negatif, ya tak? Berarti hasilnya nanti ikut angka terbesar. Jadi tanda plus min di sini ikut angka terbesarnya. Angka terbesarnya berapa? 11, 8. Berarti yang 11. Karena 11 negatif, maka hasilnya di sini juga negatif. Nah, karena ini negatif dan negatif sama, tandanya sama, berarti cara menghitungnya adalah semua ditambahkan.
11 dan 8 itu ditambahkan. Berarti berapa? 11 tambah 8 adalah 19. Kita tambahkan 19 di sini. Nah, jadi negatif 11 tambah negatif 8 sama dengan negatif 19. Oke, jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau tadi sama, kita akan ke soal yang berbeda tanda. Ini ada negatif, ini ada positif. Nah, ini beda ya, berarti kita pakai cara ini nanti. Nah, tanda plus minus di sini atau positif negatif di sini, kita lihat angka terbesarnya. Angka terbesarnya adalah 9 atau 17. Nah, 17. Karena 17 positif, berarti hasilnya nanti di sini juga positif. Dan karena ini tandanya berbeda, maka kita pakai ini, besar kurangi kecil. 17 kurangi 9, hasilnya 8. Maka hasilnya di sini adalah 8. Berarti hasil dari negatif 9 tambah 17 adalah 8. Gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada positif 9 tambah negatif 7. Nah, ini ada positif, ini ada negatif. Nah, ini beda ya. Lalu kita cari angka terbesarnya mana? 9. Oh, berarti tanda di sini juga plus seperti 9 di sini. Sama ya. Nah, kita tinggal ini karena beda ya, positif dan negatif, kita pakai cara ini. Besar kurangi kecil, 9 kurangi 7 sama dengan 2. Berarti hasilnya 2. Gampang kan? Cepat dan tepat. Dan kita bisa mendapatkan semua ini hanya di Bisapedia. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ada 5 tambah negatif 8. Ini positif, ini negatif. Ini beda ya. Berarti kita lihat angka besarnya yang 8. Ini negatif. Berarti tanda di sini akan kita hasilnya akan negatif. Lalu karena ini beda, kita pakai cara ini, besar kurangi kecil. 8 kurangi 5 sama dengan 3. Berarti hasilnya adalah negatif 3. Jadi 5 tambah negatif 8 adalah negatif 3. Seperti itu. Nah, sebenarnya cara tadi bisa kita ringkas seperti ini. Ini contohnya ini. 6 tambah 7 sama negatif 6 tambah negatif 7. Nah, hasilnya nanti di sini itu tanda positif negatifnya bisa kita lihat dari angka terbesarnya. Contohnya ini positif, ini positif. Angka terbesarnya 7. Berarti hasilnya nanti karena 7 positif, berarti hasilnya nanti juga positif. Kalau ini negatif, ini negatif. Angka terbesarnya berapa? 7. Maka ini karena 7 negatif, berarti hasilnya juga negatif. Nah, karena ini sama, positif, ini negatif sama, berarti kalau sama seperti ini, kita tinggal menjumlahkan 6 tambah 7 sama dengan 13. Kalau di sini 6 tambah 7, 13, berarti negatif 13. Begitu, gampang kan? Nah, sekarang kalau yang berbeda tanda, nah ini misalnya positif tambah negatif. Angka terbesarnya 7, berarti ini negatif, berarti ini juga hasilnya negatif. Kalau ini negatif, angka terbesarnya 7, karena 7 positif hasilnya pasti positif. Nah, karena ini beda, maka besar kurangi kecil, 7 kurangi 6 sama dengan negatif 1 nanti. Kalau ini 7 kurangi 6 sama dengan 1 positif. Nah, begitu. Jadi yang perlu dilihat adalah 3 kata kunci ini. Hasilnya kita lihat dari angka terbesar. Kalau sama semua ditambahkan, kalau beda besar kurangi kecil. Seperti itu. Baiklah, itu tadi video pembelajaran tentang penjumlahan bilangan penjumlahan bilangan bulan. Ya. Jadi di penjumlahan bilangan bulan ini saya ulangi sekali lagi penjelasan yang tadi, ya, biar bagaimana bahwa konsepnya kalau dia sama-sama positif hasilnya positif, kalau dia sama-sama negatif hasilnya negatif. Tetapi kalau dia berbeda tanda maka hasilnya tergantung dari angka yang lebih besar. Kalau angka yang lebih besar itu positif maka jawabannya harus positif. Tapi jika angka yang lebih besar itu negatif, maka hasilnya harus negatif. Itu untuk penjumlahan yang berbeda tanda. Ada yang bertanda positif, ada yang bertanda negatif. Oke, bisa paham semua ini? Paham? Atau mungkin ada yang bertanya? Ya? Ada pertanyaan? Silakan apa salahnya?
12 tambah 20. Oke, sebelum saya jawab mungkin diwarai dulu semua di bukunya. Ini 12 tambah 20. Ini 12 ditambah 20. Ya. 12 ditambah 20. Nah, ini ada temannya bertanya. Ini beda tanda bersama tanda. Beda tanda. Oke, sebelum kita jawab semua dari kalian mungkin ada yang sudah selesai. Oke, silakan. Berapa jawabannya? 8. Jadi temannya menjawab hasilnya 8. Nah, bagaimana? Hasilnya positif. Hasilnya positif, positif ya. Positif 8. Nah, ada yang jawabannya sama positif 8? Ada? Nah, ini temannya nanya kenapa positif 8? Kira-kira ada yang bisa jawab? Oke, silakan Zul. Oke. Jadi itu jawaban alasan kenapa dua bilangan yang tadi min 12 ditambah 20 hasilnya adalah 8. Nah, siap kita lanjutkan? Siap? Masih semangat? Jackson? 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 Oke. Baiklah, selanjutnya dari semua saya tarik bisa simpulkan dulu intinya ya, biar kita lagi kesimpulannya kita fokus ke yang berbeda tanda ya. Kalau yang sama tanda itu sesuai dengan tandanya ya. Kalau dia positif berarti jawabannya positif, kalau dia negatif jawabannya negatif. Kita fokuskan yang berbeda tanda. Kalau dia berbeda tanda jawabannya harus mengikuti angka paling besar. Oke, paham? Terima kasih dari semua. Demikian pelajaran kita tentang konsep penjumlahan bilangan bulan. Untuk menutup materi kita hari ini sebagai bentuk pemahaman kalian ya, apakah semua pada paham atau tidak, yang jelas saya tidak maksimal belajar kita hari ini dan sudah bisa, maka saya akan melakukan penilaian materi ini. Ini saya siapkan nomor kerja kalian jawab kali ini sesuai dengan pemahaman kalian tadi. Siap? Siap? Oke. Silakan ini dibagikan temannya dulu. Sama-sama. Jadi saya punya waktu mengerjakan sekitar kurang lebih 5 sampai 10 menit ya, dari 5 sampai 7 menit biar nanti ya, 5 sampai 7 menit sesuai dengan durasi soal itu. Insya Allah satu soal itu kalau dari pengalaman tadi bisa menyelesaikan satu soal 2 menit ya. Kami kasih waktu 7 menit
mulai dari sekarang. Silakan dijawab sesuai kemampuan kalian, sesuai pemahaman kalian. Apa hasilnya? Isi saja. Silakan tenang, waktu kita panjang. Nanti kita kumpulkan sama-sama setelah habis waktu. Ya, masih ada waktu 3 menit lagi. Santai saja. Sudah ada yang jadi? Sudah ada? Oke, yang sudah jadi silakan bisa dikumpulkan di meja baru. Habis? Habis? Oke, baiklah. Untuk jawaban kalian akan saya periksa nanti di rumah. Ya. Saya periksa. Selebihnya saya sampaikan bahwa untuk minggu depan, ya, di pertemuan kita yang akan datang, yaitu masih di berkisar bilangan bulat. Tadi kita sudah melakukan pemilihan. Maka minggu depan kita akan masuk ke materi pengurangan bilangan. Ya, kita masuk ke pengurangan bilangan bulat. Baiklah, itu saja materi kita hari ini dan pelajaran kita hari ini. Semoga ada manfaat dan bisa dipahami semua, dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan dan dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari. Untuk mari kita tutup dengan sama-sama melapaskan hamdalah.